Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Piala Eropa 2020 sudah masuk ke fase final. Italia bersama dengan Inggris akan bertemu di Wembley tanggal 11 atau di Indonesia 12 ya, 12 Juli dini hari, jam 2 dini hari. Pertandingan menarik disajikan oleh keempat negara yang lolos ke semifinal gitu ya. Di pertandingan pertama ada Italia melawan Spanyol gitu ya. Pertandingan ini cukup menarik antara Italia dan Spanyol, tapi harus diakhiri dengan adu penalti gitu ya. Karena di waktu normal bermain imbang. Setelah imbang 1-1 di extra time, dua kesebelasan ini tidak mampu menciptakan gol sehingga harus dilaksanakan adu penalti. Nah, kita ketahui bersama sebenarnya Spanyol beberapa kali melewati sampai dengan ke semifinal ini dengan fase adu penalti. Italia juga demikian, sudah melewati fase adu penalti. Nah, dua negara ini cukup menarik di pertandingan semifinal ini. Nah, Italia dengan Enrico Chiesa malam itu cukup menarik gitu ya. Selain menciptakan gol, Enrico Chiesa menyala begitu ya, menampilkan penampilan terbaiknya dengan 1 gol. Begitu juga dengan Spanyol dengan Alvaro Morata menampilkan penampilan terbaiknya dengan menciptakan gol sehingga 1-1 di waktu normal harus dilanjutkan dengan extra time. Nah, penampilan baik itu dari Spanyol dan Italia juga menyuguhkan jalannya pertarungan menuju Wembley itu ternyata cukup menarik begitu ya. Namun Spanyol sebenarnya bukan tanpa perlawanan, karena Italia juga sedikit kewalahan meladeni permainan Spanyol 2 kali 45, 2 kali 15 gitu hingga eksekusi penalti gitu ya. Sementara Italia akan menjalani final keempatnya di Eropa atau di Euro, di Piala Eropa. Ini menjadi final keempat Italia. Dan Italia dalam hal tampil di final hanya kalah dari Jerman, yaitu 6 kali. Jerman itu sudah 6 kali ternyata maju ke final gitu ya. Enrico Chiesa mencetak gol di menit ke-60 dan dibalas oleh Alvaro Morata di menit 80. Nah, Italia kini masuk final. Nah, kalau di total Italia masuk ke final itu antara Piala Eropa maupun Piala Dunia, Italia sudah 10 kali masuk ke final ya. Tetap masih kalah dengan Jerman, karena Jerman kalau di total dia Piala Eropa sama Piala Dunianya, Jerman sudah 14 kali ke fase final gitu. Nah, dalam adu penalti kita tahu bersama bahwasanya Italia hanya gagal di penendang pertamanya, Locatelli gitu ya. Dia gagal di penendang pertamanya. Spanyol sebagai penendang pertamanya ada Daniel Olmo juga gagal. Andrea Belotti dari Italia gol gitu ya. Penendang kedua dari Spanyol, Gerard Moreno juga gol. Bonucci dari Italia juga gol. Thiago Alcantara dari Spanyol gol. Bernardeschi dari Italia gol, dan Morata ditepis gitu ya, tidak gol gitu ya. Nah, sementara penendang terakhir yang memastikan kemenangan adu penalti ada Jorginho dari Italia yang memasukkan digadang-gadang sebagai penalti paling keren mendekati Panenka gitu ya. Begitu beberapa pengamat melihat penalti yang dilakukan Jorginho ini. Nah, cukup menarik adu penalti ini. Jadi Unai Simon dari Spanyol juga cukup tangguh menghalau satu kesempatan penalti dari Italia. Namun tentu
Donnarumma juga menunjukkan penampilan kerennya di adu penalti ini. Nah, di statistik pertandingan sendiri sebenarnya shot on the target beda-beda tipis. Italia ada 7, Spanyol ada 16. Spanyol mendominasi. Nah, terus ada 3 kartu kuning, 2 untuk Italia dan 1 untuk Spanyol. Tendangan sudut Spanyol 6 kali, Italia 1 kali. Dan ada masing-masing ada 3 kali penyelamatan. Nah, sementara di kubunya Spanyol gitu ya. Jadi Morata ini karena dia gagal di tendangan penalti, dijadikan kambing hitam kegagalan Spanyol gitu ya. Kita tahu bersama bahwasanya sampai dengan pertandingan kemarin Morata sudah mengeksekusi 14 kali penalti. Nah, 11 kali gol, 3 kali gagal. Nah, itu catatan Morata ketika mengambil penalti gitu ya. Nah, hanya ada 2 pemain yang bisa cetak minimal 3 gol di 2 Euro berurutan gitu. Jadi selain Alvaro Morata yang mencetak 3 gol di antara 2 Euro sekarang dan sebelumnya, itu antara lain adalah Cristiano Ronaldo dan juga tentu Alvaro Morata sendiri. Nah, sebenarnya menarik gitu ya. Namun Morata dan kawan-kawan tidak bisa bicara banyak dulu di Euro ini karena Italia cukup mentereng di tangan Roberto Mancini gitu ya di turnamen ini gitu ya. Roberto Mancini sendiri punya statistik melatih tim Italia, 36 laga, 27 kemenangan, 7 imbang, 2 kalah, memasukkan gol 89, kebobolan 19 gol. Impresif. Nah, 12 laga terakhir menang beruntun, 33 laga terakhir 33 laga tak terkalahkan, dan tembus ke Euro 2020. Itu menariknya Italia melawan Spanyol. Nah, Italia memastikan diri sebagai salah satu finalis. Italia akan bertemu dengan Inggris. Nah, Inggris sendiri di pertandingan ini mengalahkan tim dinamit Denmark. Kita tahu bersama perjalanan Denmark hingga semifinal itu cukup mengesankan. Mengesankan karena tim ini tidak diunggulkan tetapi mampu berbicara banyak. Begitu juga Inggris sampai dengan semifinal ini menjadi satu-satunya negara yang belum kebobolan di Euro. Nah, ternyata di pertandingan Inggris melawan Denmark, Inggris harus kebobolan duluan melalui tendangan bebas yang cukup cantik dari pemain Denmark nomor punggung 14. Nah, gol balasan datang dari gol bunuh diri sebenarnya, karena umpan crossing itu cukup susah dielakkan gitu, crossing model begitu, dan persis berada di mulut gawang, agak sulit menghindari sentuhan untuk bola tidak masuk ke gawang. Ya, mau tidak mau kapten Denmark menyentuh bola dan memasukkannya ke gawang sendiri. Kedudukan imbang 1-1, bertahan hingga waktu normal. Nah, di perpanjangan waktu ternyata Inggris mampu menambah golnya melalui Harry Kane gitu ya. Nah, Denmark sendiri memberikan penampilan menarik di Euro 2020 sebagai salah satu tim kejutan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kejutan dan bukan tim unggulan, tetapi bisa bicara banyak hingga semifinal. Sayangnya perjuangan mereka harus berakhir di fase ini gitu ya. Kemenangan Inggris diwarnai dengan beberapa hal kontroversi gitu ya. Dalam pertandingan kemarin ketika mengalahkan Denmark gitu. Nah, beberapa kontroversi yang dimaksudkan antara lain itu, pertama, pada saat Sterling dijatuhkan ternyata terdapat ada 2 bola berada di lapangan. Jadi memang ada aturan ketika ada 2 bola saat di lapangan maka pertandingan harus dihentikan kayaknya untuk menyingkirkan 1 bola. Namun pada saat itu memang situasinya pemain-pemain Denmark yang berada di lapangan lebih fokus untuk bagaimana menghadang Sterling gitu. Jadi
tidak merespon bola itu, begitu juga pemain Inggris gitu ya. Karena wasit juga melihat bahwasanya saat itu situasi ketika Sterling sebelum dijatuhkan itu serangan cukup berbahaya untuk gawang Denmark ya. Dan menguntungkan, dalam artian menguntungkan Inggris begitu serangan Sterling itu sangat lagi kencang-kencangnya gitu, karena posisi ketinggalan gitu ya. Nah, itu yang menjadi kontroversi gitu ya. Yang kedua, yang menjadi kontroversi tentu adalah Sterling dinilai melakukan diving gitu ya. Nah, ini ketika Sterling dijatuhkan di kotak penalti, banyak pengamat juga mungkin penggemar gitu ya melihat bahwasannya itu diving gitu. Nah, wasit ternyata punya pendapat berbeda gitu ya. Yang ketiga, terlihat ketika saat Harry Kane ingin mengeksekusi penalti, ada salah satu supporter Inggris yang membuat kayak laser itu ke wajah Kasper Schmeichel gitu ya. Nah, ini menjadi tidak sportif jadinya gitu. Walaupun memang tendangan pertama Harry Kane itu ditepis gitu ya. Tendangan penalti Harry Kane itu ditepis. Namun bola rebound bisa dimanfaatkan oleh Harry Kane untuk menambah pundi golnya di Euro 2020 ini. Nah, walaupun memang Inggris ya sedikit banyak dicerca karena dinilai dibantu dalam tanda kutip oleh UEFA ya, ini menjadi kritikan juga. Dan saya sebagai penggemar Inggris dalam Euro ini menjagokan Inggris, mungkin ya ada benarnya juga gitu loh. Karena beberapa kali pertandingan Inggris itu berada di Wembley, pertandingan grup ya, sampai dengan pertandingan kalau nggak salah 16 besar masih di Wembley. Setelah itu baru ke Roma dan menjalankan semifinal kembali ke Wembley. Nah, ini juga menjadi kritikan terhadap penyelenggaraan Euro ini. Ya bisa saja. Tetapi tetap, football is coming home. Ada peluang karena kita tahu bersama dari keempat semifinalis cuma Inggris yang belum pernah merasakan juara Eropa. Sementara Denmark sudah tahun 1992, Italia kita sudah pernah melihat sebagai juara, apalagi Spanyol sudah pernah kita melihat mereka juara Piala Eropa. Nah, Inggris tahun ini, tahun 2020 memiliki kesempatan yang cukup menjanjikan. Nah, sebagai tambahan, harapannya pertandingan final nanti akan cukup menarik gitu ya. Kita mengharapkan begitu karena ada agresivitas kekuatan Inggris di penyerang ini cukup tinggi dengan kecepatan pemain cepatnya. Sementara Italia kita tahu punya pertahanan kokoh dengan back tuanya berusia tua gitu, tapi masih tangguh. Semoga melahirkan pertandingan final yang menghibur di tengah pandemi ini. Nah, tambahan berikutnya adalah pencetak gol masih dipegang oleh pencetak gol terbanyak Piala Eropa, masih ada Cristiano Ronaldo dan Cik dari Republik Ceko dengan 5 gol. Dan sedang membuntuti yang masih aktif ada Harry Kane dengan 4 gol dengan tambahan gol kemarin. Semoga Harry Kane mampu mencetak gol, dan juga kita tahu bersama Italia juga punya pemain-pemain muda potensial. Enrico Chiesa cukup menjanjikan sebagai juru gedor dan punya kecepatan menarik. Semoga partai final nanti menjadi lebih meriah dan jadi hiburan buat kita di tengah pandemi. Selamat bertarung di final di Wembley. Football is coming home. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga selalu stamina biar bisa nonton Piala Eropa. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah.